Tuh, kenapa 7 ralit itu? Wow, apa maksudnya? Hirup teh teu selebna bener kan gitu. Hirup teh lobana dijalikeunna kan gitu budak SD teh. Kumaha ada persepsi. Jadi daya nalar itu dilatih Pak dengan kita ini. Nah, nanti Bapak kalau S2 saya ajak namanya filsafat ilmu. Itu tidak ajarkan S2 Pak, Abdi teh diajarkan di UPI diajarkan ieu. S2 teh. Karena ini mah dasar pijakanana ieu gitu. Jadi sekali lagi dikatakan orang pintar ngomong tidak asal sasbun, tapi bermakna, mudah dipahami orang gitu. Yang orang bisa men-sharing udah orang lain. Nah, gitu. Apa komen Anda? Komennya gimana nih? Pesan harus benar-benar tersampaikan dengan baik, dengan gaya komunikasi yang tepat. Kita juga bisa harus menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan komunikan, tingkat daya tangkap komunikan juga. Dan kalau tidak mengerti komunikan, maka dia harus mau bertanya terhadap komunikator. Jangan sampai nanti salah persepsi gitu. Mungkin untuk masalah yang kecil salah persepsi mungkin tidak seberapa efeknya, tetapi kalau sesuatu hal yang besar salah persepsi bisa menjadi suatu masalah yang besar. Nah ini game kecil yang pertama. Kerang masih kerang sederhana sekarang. Sekarang Anda buat huruf A. Di kelas yang sama. A besar. A besar, tarik garis ke kanan. Tarik garis ke kanan. Bukan ulang lagi. Huruf A dan sebelah kanan huruf B. Kira-kira ya 3 cm jaraknya atau berapa 4 cm terserahlah jaraknya. Dah. A sebelah kiri, B sebelah kanan. Kira-kira mau 3 cm, 4 cm terserah. 3 cm cukup lah. Penting itu. B besar ya. Di tengah tapi jangan ulah di sisi. Nah, udah. Tugas kedua nih, tugas Anda hubungkan huruf seru A ke B atau B, hubungkan dengan garis lurus, dengan garis saja, harus pakai lurus dengan garis, hubungkan dengan garis. Hubungkan A dengan B. Oh. Diberi 5 menit. Hubungkan A B 5 menit waktunya. Oh, maaf bisa diulang. Nih, Anda tulis huruf A udah A sebelah kiri, B sebelah kanan, kira-kira 3 cm lah jaraknya, terserah lah jaraknya. Tugasnya hubungkan A dengan B. Itu aja tugasnya. Waktunya maksimal 5 menit. Coba. Pak Iwan seri koneng we dari berenang. Pak Sofyan bisa kita ngehubungkan ajeng B. Lukman sok mikir. Lila teuing 5 menitnya merenya, sigana terlalu lama berenang kepikir atuh. Kepikir. Kok lama-lama banget pancing merek ajang B gitu kan bingung kan itu kan. Ini bukan dengan kami udah dibuat. Coba perlihatkan ke pancing. Yang sudah perlihatkan gambarnya. Ya bagus Pak Agus. Mana bukat teka ciri hubungna. Awan teka ciri A. Aduh teka ciri hubungan. Sagaris hubung tadi kan sagaris ya. Apa ya? Terus Pak Iwan sama Pak Sofyan. Mana Pak Sofyan? Ya kuma jawabannya Pak Sofyan. Tuh, 5 menit. Makanya nggak sakit itu 5 menit. Tuh kan. Nah, kenapa Anda sampai tidak bisa membuat itu? Kenapa? Waktu pancing 5 menit Anda berpikir, nalar Anda, nalar udah kenalar.
Kok lama-lama banget 5 menit teka pikir kok Pak Iwan ya. Kok anak teka pikir 5 menit. Setengah menit ya, lumit teuing. 2 detik ya beres kan gitu kan. Kenapa itu? Jawabnya seperti itu. Malu bertanya ya, Pak. Karena apa? Karena pengalaman kognisi Anda terbatas. Latihan nalar Anda terbatas. Pengalaman berpikir Anda terbatas. Semua terbatas. Biasa dilatih berpikir gitu maksudnya. Analitik tidak berpikir, tidak biasa ngapalkeun ini wungku orang kawin teh umur-umur teh. Mana diberi soal analitik tuh bisa ngejawab. Satu soal seperang halaman, itu bisa Anda. Itu bisa dan biasa orang kituan soal setengah halaman satu soal. 5 soal 4 halaman polio penuh kan gitu kudu nama S1 teh. Itu bisa gitu karena belum biasa teh. Ngomongkeun ka dosen dosen setting mah soal teh meniku lembar-lembar. Langsung nyalahkeun dosen padahal kita memberi Anda berpikir. Nah gitu caranya. Nah we anak king komunikasi teh indah. Kalau kita paham memanfaatkan. Coba ikuti gambar tulis saya. Gambar buat A dan B lagi. A, B, tulis. A, B. Tulis lagi, tulis. Ikuti perintah saya. A, B, buat lagi. Pertama, Anda hubungkan dengan garis A ke B, lurus ya. A ke B lurus, hubungkan. 1. Yang kedua, hubungkan melengkung. A ke B melengkung. Gitu. Ya. Melengkung ti hadap ka luhur, melengkung. Jadi bentuk lingkaran kan? Oke. Udah. Sekarang AB itu Pak. Ngerti enggak? Gigituan tah. Jigjag gigituan. Oke. A ke B kita tah. Nepi ka B. Ngerti enggak? Gigituan. Kaluhur ka handap, kaluhur kan ngerti enggak? Tidak ngejahit dengan gitu, jahit kita jahit gitu ada. Nepi ka B. Hubungkan lagi kut ini strip. Akhirnya kali. Udah titik. Sarang. Waduh, bisa Anda buat hubungan dengan B. Ngerti enggak? Bisa berapa macam cara hubungan dengan B. Artinya berpikir alternatif. Berpikir alternatif kita teh naik latihan gitu. Jadi komunikasi akan berpikir alternatif. Nah, belum lagi yang singkat Anda tadi ya. Bukan A dengan B. Berpikir anak konvensional. Di A karena B selesai aja. Karena biasanya gitu kan, di bawah lagi gitu. Kenapa ditarik Pak? Harus gitu. Wek jauh kan itu. Kenapa tidak gitu? Di luar A titir. Wek asal kelewatan ada lewat panjang kan. Wek gitu. Kenapa tidak gitu anak dipikir? Itu namanya berpikir kreativitas. Nalar, inovatif tah gitu. Tuh nularang kan tuh. Wek sepanjang dewek wek kok mah dilukan. Oh, iya mah kalau rasa dibatasi, lamun tidak asa menyimpang, asa salah, gitu kan? Nah, berbuat salah itu Bu penting, berbeda pendapat itu penting. Ulah ngikuti konvensional, tidak akan maju. Maka terobosan inovatif penting. Nah, oleh karena itu, mengapa anak pula itu berpikir tadi, berat inovatif, dilatih berpikirnya itu ya. Jadi panjang biasanya tanya soal hafalan teuing gitu, tapi berpikirnya analitik inovatif gitu. Maka diminta 4 soal 2 lamar pinu minimal setengah halaman 1 jawaban gitu. Keren. Nah, itu namanya berpikir Analitik. inovatif gitu ya. Apa kawan Anda coba dengan yang gini? Ngerti enggak? Apa itu? Pemain Anda dengan latihan kecil itu. Izin Prof. Gimana? Ya. Ini permainan ini mengembangkan pola pikir dari saya terutama mungkin kami mahasiswa agar setiap konten yang sederhana dibuat sekreatif mungkin sehingga menghasilkan
ide-ide baru, mungkin inovasi-inovasi baru seperti itu, Prof. Itu latihan, latih orang teh asa bener we pawan ya. Asa pangbisana orang teh. Lamun kitu itu pelatihan mengikuti batu, dia Bapak ikut seminar ya. Kudu ngomong, Pak. Dengarkannya lihat orang ngomong gitu. Cuma cara ngomong ide panjang, dan ini panjang bisa ngomong gitu. Ikut aja, berarti pengalaman itu orang yang ngomong gitu. Saya teh hikmahnya anak supaya ikut dalam organisasi, ikut dalam diskusi, dalam seminar, lain seminar ingin satu pikat ngumpul. Tapi ingin dapat pengalaman orang berbicara. Jadi keynote speaker teh apa sih gitu. Jadi sumber narasumber gimana sih bedanya keynote speaker? Kalau keynote speaker mah tara etannya jawab, biasanya Pak ngomong apa? Dapat lu kewicak aja kan selesai. Tapi narasumber mesti ada dialognya. Kalau narasumber itu mau buka dialog bukan narasumber nama narawangan gitu beneran gitu. Nah ini pentingan lakukan ya. Jadi kalau mana saya tantang anak mulai saya udah panjang umur, betul nih panjang nanti kapan-kapan mulai. Ya, Prof. Ya. Lalu seberapa tahun nanti satu tahun deh. 10 tahun deh. Oh lebih samanya, coba terangga bimbing anak mah. Tingkat saya tantang. Kalau anak bimbing skripsi ya, ingin bertanya ke panjang, bertanya umur, datang aja ke meja panjang. Siap, Prof. Biar ke arah kau inilah skripsi aja bagus gitu. Karena anak-anak sekarang kan masih muda-muda tuh pembimbingnya ya. Panjang kan sekolotan panjang menjadi pengalaman banyak kan gitu. Tidak anak punya nilai yang tahu tipe ini gitu. Saya baca skripsi anak-anak yang sudah kemarin tuh asal jadi. Supaya dinilainya kurang bermutu gitu kan. Karena kurang analitis gitu kan. Nah ini persoalan besar bagi Anda. Jangan sampai begitu. Jangan puas asa anak lulus ya, ngerti? Siap. Jangan puas anak bahal mayat lamun hasilna asa-asalan untuk apa tuh? Setuju. Kudu melekat otak anak teh tina ilmu teh gitu, maka bertanya terus. Ai nyatet mah poho deui, Pak. Nyatet tapi bertanya mah poho sampai ka mana pun. Kalau anu bertanya akan lupa sok ya. Coba ibu ini. Ibu Vera ya kalau bertanya sampai ngotot akan lupa dengan penceng. Kita kasih lupa. Tapi lawan nyatet beul ka mana wae lewas. Tuh, itu mana ditantang memulai komunikasi ngomong centek ulah takut salah. Pengalaman saya begini ngomong itu yang pegang nama karyawan bukan reguler Anda mah gitu. Nah ini Magus Panceng melatih Anda supaya Anda pandai ngomong. Karena sekali lagi komunikasi ada jantungnya kehidupan manusia. Jantungnya. Lope adalah jantungnya kehidupan manusia. Komunikasi adalah cinta. Maka Anda harus menjadi magnet cinta. Gitu. Tahu magnet? Apa sifat magnet kalau kan? Menarik kan? Tanpa ngomong gitu kan? Tanpa gerak, besi ketarik kan? Menarik orang. Kudu gitu jadi manusia mah. Tanpa banyak cincong, ketarik ke orang kan? Partisipan banyak, simpatisan banyak kan gitu. Magnet cinta ada itu. Kenapa? Karena Tuhan akan cinta di orang itu. Cinta orang, cinta Tuhan di orang itu. Maka kalau kita ke Tuhan, ngadoana kudu make rasa cinta. Ya Allah, semoga turunkan rezeki yang banyak, luluskan dia itu melintoan itu mah nitah Allah betul benar nitah Allah. Nya nitah ke Allah gitu kan. Kita melintoan gitu. Enggak boleh nitah ke Allah. Jangan ada perintah kalau ngadoa ya. Sekali lagi sebenarnya ngadoa berdasar jangan ada kata-kata perintah kepada Allah. Memohon, maka ya Allah aku berlindung dengan ridho-Mu ya Allah gitu kan. Gitu maksudnya. Jadi pakai etika. Oke. Ada lagi komen? Izin, Prof. Izin, Prof. Ya, sok. Ini berhubungan dengan komunikasi, terus Prof barusan menyampaikan mengenai narasumber. Jadi saya ada hal yang harus saya ambil nih ilmunya dari Prof, yaitu tentang moderator. Nah, memoderator yang baik itu Prof seperti apa? Kebetulan juga besok Senin ada tugas moderator untuk saya gitu. Kira-kira bagaimana nih mengkomunikasikan menjadi moderator yang baik yang tadi bisa dikenang ya Prof ya? Iya, benar. Nah, gimana Prof? Oke, saya tanya apa itu artinya moderator? Asal katanya apa? Moderator itu
Moderat. Asal katanya apa? Moderat. Moderat, Moderat kan? ya. Apa sih moderat? Memilih. Harus moderat atau kurang nah moderat ya teh. Moderator. Moderator sama mood di tengah-tengah. Moderator kan tengah-tengah, ngetos, tengah-tengah. Artinya seorang pemandu atau moderator ya harus berpikir tengah-tengah. Kewenang berat kekenca, kewenang berat kata kuhung, ngetos. Gitu. Terutama memimpin rapat kan, terutama itu kan hati tuh. Kan kabah tegakkan di tengah-tengah siratal mustaqim gitu. Nah, eta siji kuncinya. Nu kadua moderator teu bisa ngadadak ditembak, Pak. Harus paham dulu apa yang dibicarakan. Topiknya apa tanya tuh. Tema sebenarnya apa temanya A, topiknya apa? B, C, abdi bagian naon? Bagian C abdi, oke, C. Lalu Bapak C tuh, siapa pembicara itu? Nah, pertama itu, yang kedua harus tahu siapa sih pembicara itu. Latar belakang pembicara harus tahu. Saya singkat tanya siapa yang pembicara itu. Nah, Bapak catat moodnya, mood itu katanya tengah-tengah inti sari pembicaraannya dicatat Bapak. Itu moderator ya. Nah, yang kedua dengarkan Bapak itu, dengarkan apa kata kuncinya terus, ada berapa kata kunci ya. Oke. Nah, nanti dibukakan mungkin membuka dan jawab benernya, mau jawab gitu, mau jawab. Oke. Nah, jawab pakai termen. Biasa ketermen satu atau dua berapa orang. Ada yang satu pertanyaan langsung jawab. Tidak juga tidak hemat waktu. Maksimal 3 pertanyaan. Kurang ngatur Pak, kurang ngatur. Waktu pertanyaan. Mau ulang rek ini tengah. Kita turun kurang waktu itu kan gitu. Si kalau ahad urangnya 2 pertanyaan gitu kan. Oke, yang pertama ngacung, KB ngacung. Lihat mata apa? Kiri kanan ke tengah. Kiri, tengah, kanan. Atau belakang. Gitu. Teknis gitu kan. Oke, nomor 1. Catat dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua sampai ketiga. Oke. Ulang Anda. Saudara pimpinan rapat, kan narasumber ada 3 pertanyaan yang sempat saya catat. Itu pertama tentang A. Kedua tentang B. 3 tentang C. Mohon dengan sangat. Pertanyaan pertama, garis badan gini-gini nih. Mau anukan klien begini Bapak. Selesai. Catat jawabannya. Kata kuncinya. Selesai. Tuh. Nah, setelah menjawab, jangan dikomentari, Pak. Jangan komentari. Langsung aja. Makasih. Masih ada komen teman-teman yang lain kalau waktu di pertanyaan kedua berikut pertanyaan. Tapi itu jarang dilakukan. Waktu terbatas kan. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Terusnya terus gitu. Nah, selesai baru saya ingin mencoba menarik kesimpulan yang saya teh kesimpulan itu dari pertanyaan tadi materi itu hasil jawaban tadi. Nah, itu penting kesimpulan dengan panjang-panjang karena itu tidak mudah. Kalau sanggup Bapak mengingat adanya waktu maka kesimpulan ini diserahkan kepada Anda masing-masing karena mungkin kita bahasa menutup kekurangan kita kan. Tapi jangan sampai gitu kenyataannya harus etis. Bahasanya bahasa yang manis ya, yang manis itu. Banyak senyum kan. Memberikan komen bagus, pertanyaan cukup menarik, cukup krusial, cukup simpatik gitu kan. Nah, itu bahasa komunikasi. Jadi si penanya itu merasa diangkat harga diri, diangkat gitu. Walaupun goreng pertanyaan gitu kan. Oh, gitu. Kadang bisa ayat lupa bertanya, Pak, itu nggak boleh. Tapi kalau instruksi, Pak, jadi itu Pak moderator, melalui moderator bisa instruksi enggak? Pak pembicara, Pak, ini caranya. Bisa ngomong enggak? Di belakang bertanya. Instruksi Pak moderator, melalui moderator sebentar. Harus diberikan instruksi mah, ya. Kalau bertanya jangan. Instruksinya jelas sekedeng instruksi teh. Jelas sebentar itu namanya. Itu boleh. Tuh, jadi hati-hati, Anda jangan sampai salah langkah ya moderator. Tidak mudah moderator itu, Bu, sebenarnya. Latihan dulu gitu. Nah, ini katakan pasti Pak RT sering jadi moderator, tapi dengan teori ini perhatikan cara dia berbicara, gitu kan? Jadi wajar dia ngomong pinter karena pengalamannya gini, gitu kan? Pendidikannya gini, gitu. Jadi kita akan punya hasanah bagi kita semuanya.
Ya. Oke. Ada teman lain? Ya, ada komen lain? Cukup? Ada yang lain? Ibu-ibu bertanya enggak pengalaman Bu Vera punya pengalaman? Paling ini Prof, salah satu pekerjaan saya kan webinar juga ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu Prof. Betul. Ya, jujur sih agak kesulitan kalau untuk mengundang kayak misalkan gimana sih biar menarik gitu si responden itu supaya bisa mendengarkan. Kadang dimatiin juga gitu kameranya gitu. Apakah mungkin karena penyampaian saya tidak menarik atau bagaimana? Kira-kira Prof ada kisi-kisi mungkin atau Trik-trik itunya. ya betul. Eta Terima kasih, penyakit Prof. umum gitu. Makanya besok ini, halo Ibu Vera, ada kehidupan di sana gitu kan. Halo Ibu Vera, ada kehidupan, itu kan trik-trik jok. Halo Pak Iwan, ada kehidupan, gitu kan. Dia akan tersinggung itu. Ya Pak ada, ya Pak siap, gitu kamu itu. Jadi tabrikan angkatan, bagus gitu. Jadi jangan sampai dia tahu sini, yang hadir datang tapi ucapannya yang sebegitu kan. Itu dipikirkan oleh tapi tidak mudah Bu, tidak mudah memang webinar mah gitu. Makanya kita supaya bisa menarik dikemas betul materinya sesuai dengan kebutuhan inti mereka umumnya. Kalau guru-guru umumnya apa tuh? Guru-guru SD apa umumnya bicarakan tentang apa aja intisari yang menyentuh kebutuhan semuanya. Kan tidak mudah itu. Yang sama tidak mudah. Ngomong di mana-mana itu banyak orang yang bukan bilang aku itu kan tidak peduli. Kalau peneliti aku kepala dinas kan gitu. Ini bahaya gitu. Merasa datang karena menyuruh kepala dinas pengurusan aku. Nah, kita jangan gitu nanti kan. Siapapun yang menyuruh dari manapun anak fokus pada laporan. Ini laporan peserta itu. Demikian selesai besok datang Senin, Pak lapor. Kemarin ikut seminar Pak Jeng seperti gini. Wah bagus. Mending tertulis gitu kan. Itu penting. Jadi memotivasi orang untuk berpartisipasi tidak mudah. Kecuali kalau materinya menyentuh, contohnya juga meyakinkan, menyajikan penuh humanis, penuh atraktif, nah itu penting. Ini tidak mudah, memerlukan pengalaman. Nuhun Prof. Makanya pancing kalau di PAUD selalu pakai tadi cuci tangan itu. Tangan. Tengah-tengah ada jok lagi gitu kan. Itu karena itu kalau tidak itu pancing kalau pesta 200 orang gitu. Di offline terus orang pernah 1000 orang gitu kan. Nah ini bagiannya kita teknisan kita. Dan tampil meyakinkan, faktanya meyakinkan Pak Iwan. Pakai dasi itu penting. Walaupun harudang, pakai dasinya. Dasi harus benar, dasi lepas ulah dasi nyengcol segala macam, tahulah sih benar. Disencerikeun batur. Dasina anu matching gitu kan. Itu penting. Poin pertama penampilan appearance namanya appearance. Ayo appearance bedanya performance Pak Rukman. Ari appearance mah tampilan physically Bu Vera, appearance namanya. Tampilan performanya fisik dan mental itu performa namanya. Profil itu kan fisik dan mental. Perhatikan jadi ibu, kerapihan ibu teh poin pertama bagi narasumber. Kemudian tampilnya banyak ngomong, banyak senyum gitu kan. Aduh lagi pengang. Simetris ke kiri kedua kanan dosen cisetruk, simetrisnya gitu. Nah. Oke, ada komen lain? Siapa yang komenan? Pengalaman aja. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Pak Sofyan. Pak Sofyan. Oh, Pak Sofyan. Ya, Prof ini kan alhamdulillah suka mengajar di di ibu-ibu. Nah, tapi yang mau ditanyakan ini Prof. Tata cara bahasa atau komunikasi yang efektif kira-kira kalau misalkan ke ibu-ibu itu apa ya cara berkomunikasinya, tata bahasanya? Bahasa Sunda. Mohon bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda kudu siap benar kedah malapah gedang bahasa Sunda yang halus. Nah, eta caranya. Jadi ya tim salam teh pasti pakai jangan lupa pakai salam dan doa dulu ya.
sama etika beragama kita, ya. Nah, itu. Jadi pertama disapa, ibu teh disapa itu. Ibu-ibu ini, ibu-ibu dari mana asalnya, gitu kan? Latar belakangnya gimana? Ditanya kok latar belakang. Ya kita ngomong teh latar belakang mereka. Ada ibu rumah tangga, ibu pejabat, gitu kan, dan sebagainya itu. Jangan sampai menyentuh perasaan mereka tersinggung, gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya teh punya jargon. Jargon itu nyata smile habit. Smile habit. Kebiasaan. S santun. Santun. M menarik atau menawan. Pertama dulu santun. Santun berpakaian, santun mengucap, santun berjalan, santun duduk, santun berdiri, santun mata. Dia dua kali mati bener. Ulah kemana wae mata teh. Ulah fokus ke ibu pera wae bungkunya mama tati itu. Nggak boleh itu, tidak santun itu. Gitu. Detik ke ibu pera, sedetik ke Bu Hasan, bagi-bagi mata kita tuh. Itu yang akan bagus nilainya ya. Santun banyak santun kan. Jadi apa? M menarik. Menarik apanya? Suaranya kalau keras-keras, lentong-lentong, hampir tidak terdengar. Ngerti kan? Atur intonasinya itu. Hal-hal yang pun dikeraskan, diulangi. Kalau mendengar lagi gitu kan. Nah, itu namanya intonasi diperhitungkan bahasa. Kalau bahasa Sunda, bahasa Sunda teh. Sunda. Nah, menarik apanya lagi? Bahannya disiapkan yang benar. Dikuasai betul bahannya. Kuasai betul. Materi dikuasai betul. Orang tidak akan pintar ngajar bagus kalau materi dikuasai. Harus dikuasai materi ya. Tuh. Apalagi dari menarik contoh-contohnya Pak Sofyan. Contoh-contohnya harus relevan dan mudah dipahami contohnya. Yang ada di lapangan tina buku contohnya teh. Contohnya sehari-hari bu pengajian ya apa cari bu pengajian coba. Contoh-contoh cari aja bu pengajian gitu kan. Apalagi tadi menarik banyak menarik lagi kemudian M mail I-nya Pak. M S M I ya, I-nya. I-nya itu apa dasarnya? Lillahi ta'ala ikhlas. Ikhlas, ulah hubungan dengan duit. Ulah pi duit. Rezeki mah di mana-mana ayat tapi datang ke mana pasti yang ikhlas. Ya, syukur apa yang ada. Ulah bicara ngomong wah mau duit ngulit-ngulit euy untuk disuguhan hilang barokahna gitu nya. Ikhlas. Dengekeun ikhlas saya mendengar orang ngomong ditangkapi Bu, ditangkap responsif ya. Itu yang ikhlas. Arek kumaha ngomong ibu-ibu ditangkapi orang. Ya. Karena orang-orang pedagang beda dengan orang-orang tukang cukur kan bedanya. Tukang sorabi kan beda dengan isi pejabat Bu RW ngomong gitu kan. Tuh. Jangan lupa gitu. Biasanya Bu duduknya orang-orang pejabat hareup. Ya. Orang tukang bajigur memadaikeun hareup. Memadaikeun hareup di tukang daerah ya. Orang kesempatan bisa nggak suruh orang depan mereka. Nah, tuh katilu ya teh ikhlas ya. Apalagi M I L ya. LT itu loyalitas. Loyalitas karena aturan Pak. Aturan ke rumah. Waktu 40 menit Pak ya sudah aturannya. Tepat waktu datangnya orang. Mulai jam 2 Bapak jam 2 kurang 10 saya dindingnya. Nah, eta daya tarik begitu. Ulah jam 2 ke setengah lu karek datang. Ngajak ngarah teuing ngomong. Turun memang beak gitu kan. Nah, itu benar. Nah, loyalitas. Nah, terakhir ini enjoy. Jadi di pasokan harus enjoy penuh senyum. Simetris cek pagi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan bisa stroke ya. Enjoy aja gitu, apapun gitu enjoy. Jadi apalagi ibu-ibu senang kalau kita ikut enjoy gitu kan bareng-bareng. Main namanya. Kalau habit karena harmonis. Karena teh harmonis. Apa yang harmonis?
contoh-contohnya cocok dengan pengalaman dia, ya. Lamun di desa mana itu, Bapak orang mana? Pak Sopyan orang mana? Orang mana Pak Sopyan? Orang Subang, Hah? tinggal di Cimahi, Cimahi di mana? di Cipageran. Cipageran, Cipageran itu kan. Nah, contoh-contohnya kudu sekarang budaya Cipageran. Ulah biar geger kalong, menyambung, menyambung. Budaya Cipageran, contohnya itu. Sekitar pengalaman sehari mereka gitu. Beda yang di geger kalong, kan gitu kan. Kaitannya namanya daya apa? Harmonis dalam contoh saja, harmonis dalam kebudayaan apapun, ya gitu. Nah, kemudian hanya adaptif, cepat menyesuaikan diri, Bapak teh. Cepat berusaha menyesuaikan diri dengan situasi pengajian itu atau seminar itu, peserta itu, cepat adaptif, ya, orang adaptif. Apa deh? Bersahaja, sederhana ya, rapih pakai itu. Bersahaja, tapi rapih. Contohnya bersahaja, kelakuan bersaulah dijen-jen saja padanya. Inya bahasa Inggris itu impression, mengesankan. Impression, mengesankan. Ceramah, bisa ceramah dina Ramadan Pak Iwan. Ada kultum ya, supaya kultumnya ya kedaman ya, kultum. Ulah panjang-panjang teuing. Dapat sekali dengan itu kultum bungun, rek salat, sedang kalian rek dengan kultum saja. Cukup 5-10 menit, selesai. Itu ulah nyiapkeun setengah jaman, amin. Saya tidak adaptif begitu teh, tidak adaptif. Harus mengesankan gitu. Patri, impression, apa lagi? Habitnya trendy. Trendy itu artinya materinya yang inovatif, trendy itu ya. Yang adaptif, yang kebaharuan, yang inovatif, trendy. Zaman kekinian, materinya kekinian. Gitu, kekinian. Pasti didengarkan gitu, man. Ulah ngebijan bulu puur. Ulah nyaritakeun bejang bulu penyarahun takun mah didengarkeun. Butuh baru. Gitu. Jadi orang Cipageran harus beri nukaran itu karena caranya. Nah, jadi Bapak nanti kalau eta teh teu bisa lamun tinta dilatihkan, mambet panikeun tampil Subhan, sok tampil yang bener, sing alus, PowerPoint yang bagus gitu kan. Ngomongnya ya sederhana tapi sistematis gitu kan. Nah, gitu. Mantap dina Qur'ana ada kaulan sadida. Dakulan baligo gitu kan, dakulan karima, maisuro, lainnya banyak ada dalam paulah. Eta hukum agama tidinya praktekkeun kurang sapopoe sebagai guru, sebagai narasumber. Gitu. Nah ini teh pengalaman aku kan gitu. Sekarang kembali ke laptop. Ke laptop. Ada komen lain di laptop lain, isi lain? Masih ada yang lain berbicara selain teman-teman ini yang tidak muncul nih? Coba panggil tuh siapa ketua kelas teh? Pak Iwan. Sok Pak Iwan, pamamikeun teman, sok saya ingat Pak Iwan, teman panggil. Lalaki sedang ngomong. Pak Jalan. Sok, bener sok, Pak Jalan. Ayo Pak Jalan. Ada Pak Jalan. Kang Saidan. Pak Saidan ada kehidupan. Pak Saidan ada kehidupan. Ada. Ada ngomong. Nah, bagus ngomong Saidan. Baik Pak, ini tuh terkait komunikan. Kadangkala kan ketika waktu masih SMK dulu, Saidan itu
pernah ikutan organisasi. Nah, ketika sudah menyiapkan materi, sudah sematang mungkin, sudah latihan, tetapi pas di panggung itu kadangkala suka lupa gitu Pak tentang materi itu. Mungkin karena ragu, aku juga terus kadangkala ketika tampil di depan halayak banyak itu pas waktu di panggung suka ini Pak apa ya? Rugi. Nggak berani menatap mata audiens gitu Pak. Nah untuk mengatasi itu gimana Pak? Selain emang harus berpengalaman gitu, apakah ada metode lain secara mandiri gitu? Yang mandiri ya. Memang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Sekarang gini aja, kalau ada ceramah atau apapun ya, ceramah itu kan, kalau ada podium nggak? Podium. Ada Pak. Nah, penting podium itu kan. Bagi orang yang berpengalaman, anak naik podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tangan hati pegang si podium. Yang kepegang supaya dia kelihatan ngegetarnya. Dan anak sebelum ngomong ya, anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngomong ya. Nah, tatap wajah mereka. Dari ujung kiri kanan terus di atas belakang. Papan mata terus apa? Biar ketiga mereka apalagi ribut ya. Terus jangan dulu ngomong sebelum datang. Terus mata bagi-bagi mata. Mereka ada masih si bapak saya ngomong artian tidak akan menetapkan suatu kondisi gitu kan. Oh, gitu. Nah kelihatan diam gitu ya. Baru ada ngomong. Jangan lupa kalau pakai doa itu pasti akan ada perlindungan Allah mudah-mudahan kan. Doa nah gitu. Nah, Anda jangan terlalu apa namanya? Ingin perfect ya. Yang pertama ya. Pokoknya kau bisa ngomong itu bagus yang pertama gitu, yang perfect gitu. Lihat mata jauh ke depan. Berani lu deket mata orangnya kalau dia beneran ke depan ke belakang ngomong gitu kan, bagi-bagi itu. Nah, banyak keep itu karena kata-kata kunci dinamika itu. Tuh, baca tunggul. Jelaskan. Tunggul, jelaskan gitu. Kaipannya itu pointernya gitu. Apalagi makin ukia. Baring gitu kan gitu ngomong lah gitu. Jadi sekali lagi ini memang pengalaman menentukan, tapi itu pun pakai teori anakin. Ini teorinya di baik aku pengalaman jadi kan nyambung tuh gitu. Teori itu bukan hanya kuliah anakin, lihat orang ngomong, perhatikan ngomong itu tadi yang paling bagus ada rekam dia ngomong, lihat ngomong perhatikan caranya tuh, perhatikan gerak friksi pembicaraan perhatikan kan gitu. Nah ini tidak semuanya bagus Pak, tidak pembicara bagus semua itu, tapi cari orang-orang yang bukannya bagus diperbaiki kan? Jadi kalau minta resep yang bagus susah terus, tapi orang yang organisasi bisa ngomong. Bisa ngomong gimana dan terus Pak satu lagi ya Pak siapa keterima gitu ketangkep terus satu lagi kalau misalkan dulu kan pernah ikutan lomba gitu terus kalau misalkan latihan itu suka di depan cermin gitu apakah itu juga bisa membantu Pak sebagai salah satu cara gitu supaya kita atau saya sebagai pembicara di panggung itu bisa lancar gitu Pak atau emang kurang gitu? Bagus di cermin itu. Apa kan kalau lebih itu kan kelihatan. Bagus dan pertama di cermin gitu. Nggak apa-apa. Apapun yang bisa lakukan demi menghilangkan grogi tadi. Bagus itu di cermin gitu. Karena orang tua kita tahu orang gitu. Atau mau sorangan mana kurang caeundan gitu. Ini sedang latihan tampil seorang gitu kan. Pakai dasi di cermin dasi ya, ada yang rapi di sini ngomong. Kalau pakai dasi ada akan lain gerakannya. So, pakai kaos beda jadi baju kemeja beda. Oleh karena kalau tampil pakai yang rapi jangan pakai kaos, pakai baju kemeja, mempunyai panjang tangan telepon setengahnya, soalnya nggak perlu kedua. Begini, tidak pernah pakai gini. Ini tampak lebih muda, kan gitu. Pakai dasi, selalu pakai dasi. Memberikan apa sikap menata terkendalikan, terdisiplinkan gitu. Nah ini penting deh, ya. Bagus. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, nuhun. Nah gitu ya. Oh udah.
Pertanyaan terakhir, komen terakhir, saya. Oh, itu baru ngomong biar Kang Jelan, Pak. Kang Jelan. Hah? Kang Jelan udah siap-siap mau nanya kayaknya. Siapa? Ya, ngomong. Mangga Kang Jelan sudah unmute. Hah? Tak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ada suaranya? Jalan. Sok, bicara jalan. Ada ya? Ada, lanjut. Ini Pak, terkait komunikasi Pak, khususnya kan saya di pemerintahan desa Pak. Jadi segala sesuatu yang Jadi kawur. ya, Bagus. saya di humas Pak, saya di humas. Ya. Jadi mau nggak mau terkait penyampaian program-program yang ada di desa itu harus saya sampaikan dengan baik kepada masyarakat. Nah, salah satu kekurangan saya tentang komunikasi itu saya nggak bisa mewang-wang gitu Pak, mewang-wang apa yang saya harus infokan atau ya harus sosialisasikan. Nah, cara yang saya pilih agar penyampaian poin-poin yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik, saya selalu membawa buku catatan atau menuliskan poin-poin yang akan saya bacakan. Nah itu masuknya ke dalam apa sih Pak kalau seperti itu? Itu langkah strategis bagus itu. Oh, iya. Jangankan Anda itu ya, yang panjang di sini pakai pointer itu kalau bicara bisa diulang-ulang gitu. Jangan. Gitu. Jangan walaupun sudah biasa, kan supaya anggaran. Bisa ngalengi duel. Iya. Panjang kalau khutbah pakai tulisan. Ya kan kalau pengen khutbah pakai tulisan. Arah panjang yang diulang dia. Bisa ngalengi duel itu bahaya kan. Pakai. Jadi 10 menit ini pinternya. Kan kita ini sama gitu. Harus pakai catatan. Kalau tidak pakai laptop, pakai catatan, gitu kan? Karena kan mesin IT ya, ada pidato pakai itu kalau bisa. Untuk pakai catatan, nggak apa-apa. Bagus itu. Jangan diulang-ulang, mentang-mentang orang pengalaman aja, headset bisa bahaya. Apalagi kebijakan ya. Kebijakan itu harus hati-hati, bisa salah langkah, angka bahaya. Seorang pejabat salah ngomong, udah hancur deh. Gitu. Ada kan pejabat kecilik tuh. Hati-hati membawa misi tupoksi kepala desanya atau kantor desanya. Hati-hati ngomong ya. Karena perpanjangan lidah kepala desa kalau di kantor desanya ke camat. Hati-hati. Ya benar Pak. Gitu aja. Bagus mengenai itu. Nah, ini konseptorinya yang kita bicara seperti ini. Ketik-ketik dipraktekkan, dianalisis dipraktekkan aja saja. Anak ngomong mah hati-hati nggak cerita orang dia. Cara menyampaikan pesan, gitu kan? Tuh, kan pengolahan pesan kan itu berapa butir, 9 butir pengolahan pesan kan hukuman praktek anak itu baca itu konsep nanti dia dipraktekkan di hari-harian anak. Jadi mulai hari ke depan tampilan lebih baik dari kemarin kan gitu umumnya hadisnya gitu. Hari ini lebih baik dari kemarin. Kenapa? Karena aku kuliah komunikasi dari Panceng hari ini ada tambahan untuk perilaku lebih positif thinking lebih bagus tampilan anak. Itu caranya ya. Ulah balik ke asal apa kuliah itu kan mah diaplikasikan ke kepentingan orang banyak. Bagus ya. Orang mana ente? Orang mana? Daerah mana? Di Kertamulya Pak, Padalarang. Oh, ke Padalarang ya. Kuliah. Di Tasik mau kepala desa kuliah teh. Tasik di sekali kepala desa. Oke. Ya, oke, terima kasih. Cukup ya? Cukup hampir setengah 6 nih. Ini kita akan bertemu lagi. Nah, hari Sabtu itu saya punya program nih, gimana ya? Anda bisa ganti kuliah enggak hari Sabtu atau gini aja? Boleh diganti kuliah tugas individual. Tak usah kuliah. Ngerti enggak? Tugasnya tugas individual. Cari kasus-kasus yang berkenaan dengan komunikasi sosial. Masalah sampah, itu kan?
pasti ada komunikasi nih. Takkan polisinya gimana? Kasusnya kasus apa? Temanya boleh bebas. Bebas. Pak. Yang penting menyangkut kemasyarakatan ya. Kasus BLT itu kan, kasus COVID, tapi lihat dari konsep analisisnya ya. Gitu. Satu konsep jadi. Terus panjang-panjang. Nanti Pak jalan ngomong. Oke. Ya, siap Pak, siap. Tanya gitu kan, mulai 5 menit, 10 menit yang lain gitu. Nanti kita analisis bersama. Oke, jadi minggu depan Anda tidak usah kuliah, tapi daftar hadirnya ada, bisa enggak? Bisa. Bisa, Ini Prof. laporannya tuh, Pak itu Pak lembaga apa Erwin enggak? Ya. Tolong disampaikan hari ini dilaporkan kepada dipotret hari ini juga. Kemudian dilaporkan Erwin dan dicatat minggu depan tugasnya tugas lapangan, tugas individual gitu aja. Ya, Siap. nanti kita tidak hilang kuliah. Deal ya, deal. Siap, deal. Yang tidak hadir itu beritahu berapa sudah hadir Pak. Tuh. Melapor untuk hadir, dia doli mana? Dan saya sudah hadir. Ya, kita cukup semua di sini ya. Dipotret sudah dipotret. Ya. Potret dulu ini udah belum? Yang lahir, yang hadir. Nah, stop. Siapa yang melaporkannya? Potret dulu. Siapa yang memotretnya? Bu Cucu. Bu Cucu bunyi-bunyi. Bu Agnia bunyi-bunyi. Batu bara bunyi ya. Kemana? Ada kehidupan. Bu Emi tuh. Jadi saya katakan sekali lagi, Anda jangan merasa bangga kuliah tanpa ngomong. Dalam komunikasi khususnya harus ngomong. Itu sih Pak, izin Pak gitu ya. Jangan takut salah, pasti benar diluruskan Pak Cengkelan. Dia minggu depan begini, akhirnya ngomong minggu depan, semua minggu depan ya. Bagus, alhamdulillah dapat. Mumpung menjelang bulan puasa nilainya akan naik. Saya dipotret Pak Sofian, Balukman udah dipotret? Udah. Nah, laporkannya nanti ke lembaga. Oke, sampai jumpa dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga doa bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, info. Jadi minggu besok karena Prof nggak masuk, kita minggu besok itu kita screenshot ya setelah makul Pak Ansori ya. Jadi kita sorenya udah nggak ada lagi Zoom. Jadi setelah makul Pak Ansori kita screenshot itu untuk bukti bahwa hari Sabtu besok kita hadir ya. Oke, siap Pak Ketua. Oke Pak Ketua. Jadi nggak usah masuk lagi jam 4 ya. Siap. Siap Pak Ketua, siap. Semangat. Tahu nggak? Pada tahu. Selesai. Tidak presentasi. Alhamdulillah. Syukurillah.
Jeng. Peduli aing kebenaran.